wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Karak Satria 03 Bapak Haji Armen Susanto MPD, yang pada hari ini diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bu Siti Nuryatun SPD. Yang kami hormati Dewan Guru SD Karak Satria 03, dan yang kami banggakan calon guru penggerak, yaitu Bapak Kauki Rapsanjani SPD dan Budiani Yuliningsi SPD. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini semua kita sehat walafiat dan juga panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka diseminasi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini saya akan menyebutkan susunan acaranya. Yang pertama, pembukaan. 2, sambutan dari kepala sekolah. 3, pemaparan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. 4, penutup doa. Sebelumnya, marilah kita mulai saja acara kita ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari kepala sekolah yang akan diwakili oleh wakil kepala sekolah. Kepada Bu Siti Nuryatun kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Karak Satria 03 Bapak Armain Susanto, yang pada saat ini tidak bisa hadir di hadapan kita semua, sehingga saya mewakilinya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, dan Bapak serta Ibu guru CGP yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih diberi beberapa nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk berbagi pengalaman dan menambah ilmu. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, pada pagi hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka program guru penggerak yang akan menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, budaya positif sangatlah kita perlukan untuk kemajuan sekolah kita, anak didik kita, dan seluruh warga sekolah kita. Ya, dimana nanti jika kita sudah mendapatkan penyebaran yang akan disampaikan oleh para bapak ibu calon guru penggerak ini, kemudian kita paham, maka seluruh warga sekolah bisa menerapkan budaya positif tersebut. Dan saya mewakili kepala sekolah mengharapkan agar semua program atau rancangan pengalaman budaya positif yang sudah disampaikan oleh para calon guru penggerak tersebut kita bisa menerapkan bersama-sama untuk kemajuan sekolah kita. Jangan sampai budaya
positif yang awalnya kita terapkan dengan semangat, nantinya akan melempem seperti anget-angetai ayam. Yang terpenting adalah kita akan terus melanjutkan budaya-budaya positif tersebut, sehingga sekolah kita akan menjadi sekolah yang lebih maju dan penerapan kurikulum merdeka di sekolah kita akan sesuai dengan harapan dari seluruh warga sekolah, baik untuk kemajuan anak didik kita. Lalu bagaimanapun kemajuan sekolah kita semua sebagai guru adalah ujung tombak di sekolah ini, ya. Maju mundurnya sekolah kita juga tergantung para supir-supir yang ada di sekolah kita. Maka alangkah bagusnya dengan adanya program guru penggerak ini akan menginspirasi guru-guru lain, memotivasi guru-guru lain yang belum menjadi guru penggerak, sehingga cita-cita kita semua bisa mencapai visi dan misi sekolah kita dapat kita wujudkan bersama. Selanjutnya, marilah kita dengan konsentrasi penuh supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini akan bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian sambutan saya. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah sambutan dari Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bu Siti Nuryatun SPD. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Pauki Rapsanjani SPD dan Budia Iin Nuriningsi SPD. Kepadanya kami persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya pada kegiatan acara kami. Cara saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Karang Satria 03 Kabupaten Bekasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai guru calon guru penggerak akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif tugas modul 1.4. Namun sebelum itu, rasa syukur kita, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul. Salawat serta salam tidak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, ya, di sini budaya positif. Bapak Ibu tahu ya budaya positif itu apa? Ada yang tahu budaya positif itu apa? Bu Desti? Nah, budaya positif kalau menurut Bu Desti adalah budaya yang baik, kebiasaan yang baik. Bapak Ibu guru yang lain, contoh budaya positif, ada yang tahu contoh budaya positif? Nah, salam pada guru itu salah satu contoh budaya positif. Ada lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Membawa tempat makan dan minum. Nah, itu semua salah satu atau sekian contoh dari banyaknya budaya positif di sekolah kita. Lalu definisinya apa sih budaya positif? Ya, budaya positif adalah sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas
atau lembaga. Karena kita di sekolah berarti penerapan budaya positif yang berada di lingkungan sekolah. Contohnya tadi benar, membuang sampah pada tempatnya, atau apa? Kita harus menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kita harus menyesuaikan. Kalau peraturan sekolah masuknya 7.15, berarti budaya positifnya itu terus. Ada lagi yang lain juga seperti itu. Next, budaya positif. Tujuan dari budaya positif, membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter anak. Ya, budaya positif itu tujuannya adalah menumbuhkan karakter anak. Misalkan anak kita yang tadi biasanya terlambat. Nah, kalau dari kesadaran diri sendiri dia mau berubah, nanti budaya positif itu akan terus menerus walaupun tidak disuruh orang. Contoh membuang sampah. Membuang sampah kalau kita lagi ada guru sebagai guru kita suruh, ya kan? Tapi kalau nggak ada guru, mana dia bisa aja berubah, sampahnya dibuang kemana-mana. Nah, saat yang pertama menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan fisik. Selanjutnya memberikan pujian, penghargaan dan pengakuan ketika anak mencapai sesuatu yang baik. Selanjutnya budaya positif tujuannya menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan menarik dengan menggunakan metode pembelajaran yang inovatif. Nah, dari tujuan keempat budaya positif ini, kira-kira di pikiran Bapak Ibu kita sudah menerapkan belum di sekolah kita atau diri kita, terlebih diri kita sebagai seorang guru? Ada nggak tujuan dari budaya positif ini yang sudah kita jalani? Baik, selanjutnya secara garis besar atau secara keseluruhan yang akan saya sampaikan adalah konsep inti budaya positif modul 1.4. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Halo? Hai. Halo? Hai. Masih semangat? Alhamdulillah masih semangat. Baik, untuk selanjutnya perubahan paradigma belajar di sekolah. Nah, Bapak Ibu, halo. Hai. Biar fokus. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru ini gimana? Pembelajaran berpusat pada guru atau pembelajaran berpusat pada siswa? Pembelajaran berpusat pada siswa. Ya, jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ini kenapa seperti itu? Kita kembali lagi masuk ke dalam filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Guru itu menuntun, ya. Kita sebagai guru menuntun siswa-siswi kita ke arah yang lebih baik agar apa? Cita-cita dari pendidikan itu tercapai. Karena anak-anak kita ini mempunyai impiannya masing-masing. Bapak Ibu, halo. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu di kelas metode belajarnya, cara mengajarnya seperti apa? Bervariasi. Ada yang berpusat pada guru. Coba Bu Ade, bervariasi itu kalau kita mengajar di kelas seperti apa? Kalau menurut saya bervariasi bukan dalam segi menyampaikan materi saja, bervariasi dalam
pemberian media pembelajaran, karena di dalam kelas itu anak tidak hanya satu gaya belajar, ada 3 gaya belajar, dan memang kita harus menyesuaikan kebutuhan siswa di kelas, itu bervariasinya. Jadi jangan mentang-mentang kurikulum merdeka, terus kita memberikan semerdeka-dekanya kepada anak, tapi itu salah paham ya. Jadi kita bervariasi, satu metode pembelajarannya, yang kedua media pembelajarannya. Nah, ditambahkan lagi dengan speaking yang membuat motivasi anak. Nah, tadi nyambung ke tadi tujuan dari budaya positif, yaitu memberikan reward ya sebagai anak yang memang berhasil di dalam kelas. Seperti itu, oke. Baik, ini sudah cukup lengkap nih penyampaian dari Ibu Ade. Jadi yang berpusat pada murid itu tidak cuma cara mengajar, karena ada metode mengajar juga, mungkin bisa di ruang kelas, mungkin bisa di yang lain, seperti itu. Baik, selanjutnya ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuannya saat ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Udah pernah dengar atau sering dengar profil pelajar Pancasila? Udah pernah dengar? Ya, jadi di kurikulum merdeka ini kita akan semakin sering, kita akan semakin menerapkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kembali ke pembelajaran yang bersifat pada siswa. Tadi kembali lagi ke filosofi Ki Hajar Dewantara. Guru sifatnya menuntun para peserta didik agar apa? Terwujudnya profil pelajar Pancasila. Bu Yanti tahu profil pelajar Pancasila? Bisa disebutkan profil pelajar Pancasila? Yang Bu Yanti tahu apa? Beriman, bertakwa. Bisa nyanyi, bisa nyanyi? Oke, saya bantu. 1, 2, 3. Jadi secara nggak langsung, baik itu guru TK, SD, SMP, SMA, kita harus berjiwa seni nih. Mau tidak mau, kita harus sering nyanyi. Ya, karena apa? Karena kita mengkondisikan sesuai dengan fase kelasnya masing-masing. SD, SMP, SMA, PAUD, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir, mandiri. Semoga kita bisa mengimplementasikan tujuan dari profil pelajar Pancasila di kelas atau di sekolah kita. Yang pasti harus berkaitan dengan visi dan misi dari sekolah kita tersebut. Baik, selanjutnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu tahu kontrol apa kontrol? Kontrol mengatur. Apalagi kontrol mengontrol, mengontrol orang, mengatur barang, mengatur meja. Itu namanya kontrol. Tapi yang kita kontrol itu bukan barang.
Yang kita kontrol itu manusia, siswa kita sendiri, bahkan teman rekan sejawat kita sendiri. Susah apa susah? Susah lah. Teman sejawat, murid kita yang beraneka ragam, itu mungkin pada saat itu kita suruh ini dia mau. Tapi kalau kita nggak ada belum tentu. Karena tadi yang kita kontrol ini seorang manusia. Nah, miskonsepsi itu perbedaan pendapat. Apalagi miskonsepsi, angan-angan, bayangan. Wah, saya harus merubah ini. Wah, saya harus mengontrol ini. Itu hanya hayalan, wacana bisa. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ya, ilusi guru mengontrol murid. Kita kontrol nih siswa kita di kelas. Kita tinggal 5 menit, udah berubah tempat duduknya. Sering terjadi nggak? Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, saya ulangi, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Sama halnya gini, yang menurut kita baik belum tentu menjadi orang baik. Makanya itu nggak sejalan. Itu yang namanya miss. Ketiga, ilusi bahwa semua kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Karena kita di lingkungan sekolah, maka yang di sini yang dituju adalah siswa. Ya, maksudnya gimana? Ilusi bahwa semua kritik dan membuat rasa bersalah itu menguatkan karakter. Nanti kalau kamu ngerjain ini, itu, ya kan? Kita membuat nih murid kita merasa bersalah. Oh iya ya, tadi kenapa saya melakukan itu? Itu ilusi. Kita nggak bisa mengontrol. Kita cuma bisa mengasih masukan. Kita nggak bisa mengontrol murid kita. Selanjutnya, ilusi bahwa semua orang dewasa berhak memaksa. Kita ambil contoh. Kita di kelas sebagai guru, misalkan si A, tolong kerjakan dari halaman sekian ke halaman sekian. Guru berhak marah, ya kan? Ini ilusi. Karena apa? Guru lebih tua di kelas. Ya iyalah, orang guru. Masa ada murid yang lebih tua dari guru? Ada nggak? Seorang siswa yang lebih tua dari guru nggak ada. Itu adalah sebuah ilusi, hayalan. Selanjutnya, ya, ilusi guru mengontrol murid. Itu hanya ilusi belaka. Contoh, meminta siswa berubah atau merubah perilakunya. Nah, motivasi intristik ini atau ini disebut motivasi intristik. Ya, apa maksudnya? Jadi motivasi itu ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Ada yang dari dia mau berubah karena apa? Wah iya, saya kalau berubah seperti ini, berubah lebih baik, nanti mungkin nilai saya lebih bagus. Itu karena motivasi datangnya dari dirinya sendiri. Makanya tadi guru itu tidak bisa mengontrol. Nah, kalau ada motivasi dari luar, itu yang bahaya. Ketika orangnya yang nyuruh ada, tapi selanjutnya tidak ada, ya kembali lagi. Semua tergantung kepribadiannya masing-masing. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, bujukan dan rayuan kepada siswa untuk berubah. Biasanya nih, hati-hati guru-guru yang sering ngasih reward. Hati-hati guru-guru yang sering ngasih hayalan kepada anak. Kalau nanti nilai kamu bagus, kamu dapat ini. Kalau nanti nilai kamu bagus, duduknya di depan.
Nah itu yang membuat apa? Imaji anak-anak, wah iya nih enak nih, belajar. Cuma kalau diteruskan itu akan berdampak negatif. Reward itu bagus, tapi kalau nanti tidak ada batasannya, akan kembali lagi kepada diri kita sebagai guru. Yang ketiga, miskonsepsi tentang teori kontrol, ilusi bahwa semua kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Rasa takut dan ketidaknyamanan jika tidak menuruti perintah dari guru. Nah, berarti kan ini eksternal nih, bukan intrinsik. Ya dari luar. Ini dari luar, kalau gurunya nggak ada tadi saya kembalikan lagi, nggak bakal dilakuin itu apa yang disuruh. Jadi dia karena adanya apa? Tidak nyaman pada diri dia, harus menuruti perintah dari guru. Selanjutnya, ilusi bahwa semua orang dewasa berhak memaksa. Jika motivasi dalam diri sudah kuat, tanpa ada yang memaksa pasti akan berubah. Ya, jadi kalau memang itu perubahannya dari anaknya sendiri, walaupun ada iming-iming dari yang lain, karena sudah kuat, dia tidak akan berubah. Baik, selanjutnya mengubah paradigma poin yang sebelumnya. Mengubah paradigma. Stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya. Stimulus respon yang sebelah kiri. Ini. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Ada jawabannya teori kontrol ya. Realitas kebutuhan kita berbeda. Guru lelaki dan guru perempuan. Guru lelaki pakai peci, guru perempuan pakai kerudung atau jilbab. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Apa yang Bapak Ibu lihat dari belakang ke depan belum tentu sama. Itu ilusi. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kan pengennya kita seperti itu ya. Tetapi teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Intinya kita tidak bisa merubah. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut kita, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, teori kontrolnya model berpikir menang-menang atau 50-50. Nah, seperti itu. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplin. Jadi disiplin itu artinya belajar. Ini mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin positif
merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun penghargaan. Nah, dari kedua poin ini, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kalau di sekolah nilai-nilai kebajikan itu yang pertama kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di sekolah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Selanjutnya, kalau tadi di sekolah ini ada sebuah kelompok. Nah, namanya Ibo Primarius. Dia memiliki disiplin positifnya sendiri, nilai-nilai kebajikannya sendiri. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ketiga, lifestyle dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Kalau di sekolah kita berarti ke profil belajar Pancasila tanpa melihat suku bangsa, warna kulit, bahasa, dan ras. Makanya harus adanya nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, saya ini tertarik biasanya di kelas gini. Ada memang anak-anak yang biasanya berkelompok. Itu di setiap tahapan pasti ada, mau di SMP, di SD, ataupun di SMA. Kadang-kadang anak yang tidak diterima itu dia akan cenderung apa? Memisahkan diri dari kelompoknya. Betul nggak? Dia memisahkan diri dari kelompoknya. Ketika memisahkan diri, dia merasa tidak diterima nih. Lalu saya harus bagaimana? Ya kan? Saya harus bagaimana? Apa ada yang salah dalam diri saya? Nah, disitulah tugas atau fungsi dari seorang guru harus muncul, harus timbul. Jangan kita melihat ada yang bergeng, ada yang berkelompok, ada yang ditinggal sendiri, itu anak murung di pojokan. Kita cuek-cuek aja sebagai guru. Ini ada yang harus dibenahi, diperbaiki. Selanjutnya, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan,
mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir dari 5 kebutuhan dasar manusia, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi kesenangan ini biasanya ya terkait dengan jiwanya. Ini anak senang nggak masuk ke kelas? Ini anak ada masalah nggak nih dari rumah terus belajar di sekolah? Halo. Hai. Halo. Hai. Masih semangat? Semangat. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, motivasi perilaku ini adalah motivasi yang datang dari luar. Kenapa? Dia ingin menghindari ketidaknyamanan. Kalau dia misalkan nggak nyaman, dia menghindari ini. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan karena dipengaruhi oleh orang lain. Jadi bukan dari dalam diri dia sendiri. Makanya disebut motivasi ekstrinsik. Lalu bagaimana yang dari dalam diri sendiri? Nah, ini motivasi intrinsik. Dia berubah karena kemauannya. Dia berubah bukan karena orang lain. Dia berubah bukan karena dapat imbalan atau reward dari gurunya. Nah, kalau motivasi intrinsik ini sudah kena, sudah dapat, dia mau bagaimanapun tetap dengan pendiriannya. Ya, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Selanjutnya, hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Selanjutnya, bersifat satu arah. Yang terakhir, hukuman berupa fisik atau psikis. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Lalu tugas guru seperti apa? Nah, next nanti ada jawaban dari restitusi ini. Bapak Ibu, halo, halo Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dari materi ini nanti Bapak Ibu bisa, wah, saya masuk yang kemana nih sebagai guru selama ini? Nanti bisa menyimpulkan sendiri. Yang pertama, sebagai penghukum. Guru ini sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah kepada murid. Posisi yang ketiga, kontrol guru yaitu menjadi teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang terakhir, guru sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini saya mengambil sebuah permasalahan. Biasanya di sekolah atau di kelas-kelas ini banyak masalah. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Nah, di sini terkait dengan posisi kita sebagai guru. Kasus siswa memakai sendal ke sekolah. Kalau sekolah kan punya peraturan. Sekolah itu harus menggunakan sepatu hitam atau sekolah itu harus memakai seragam sesuai jadwal harinya. Nah, kalau posisi kita sebagai guru, sebagai penghukum,
Ketika anak memakai sepatu, ketika anak memakai sendal, maka yang guru ucapkan ini seperti apa? Bersihkan semua toilet siswa. Nah, itu kan menghukum. Ya. Jadi kita berbicara kepada murid kita, bersihkan semua toilet siswa. Nah, di sini membuat rasa bersalahnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan Bapak. Ya, di sini posisi sebagai penghukum. Lalu dari kasus yang sama, jika posisi kita sebagai teman, kalau teman ini ngomongnya biasanya enak, sambil bercanda, ya kan, tidak menyakiti. Nah, di sini kata-kata yang diucapkan seperti apa kalau kita sebagai guru memposisikan diri sebagai teman? Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak ya sekali ini. Ya udah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Mungkin dialognya kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya posisi guru sebagai pemantau. Kira-kira seperti ini. Kalau anak menggunakan sendal ke sekolah, kata-katanya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu tidak konsekuensinya? Setelah kejadian ini, besok jangan pakai sendal. Ya, ini gunakan sepatu dari rumah. Ini memantau. Jadi seorang guru memposisikan diri sebagai pemantau. Jadi dipantau terus tuh anaknya. Besok dia pakai sendal lagi nggak sih? Besok udah berubah nggak nih pakai sepatu? Jadi seperti itu. Yang terakhir, posisi guru sebagai manajer. Nah, kira-kira seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini kita sebagai guru memposisikan diri sebagai manajer. Sekarang yang jadi pertanyaan, halo. Halo. Di sini ada kata-kata. Ya. Di sini ada kata-kata. Kalau tadi materi sebelumnya ada 5 posisi kontrol guru, coba Ibu dan Bapak klasifikasikan kata-kata ini masuk ke posisi kontrol diri kita sebagai guru ini, masuk ke posisi yang mana? Apakah sebagai teman, sebagai manajer, penghukum? Ya, kata-kata ini saya kecewa sekali dengan kamu. Bu Desti? Yang merasa bersalah, bikin anak merasa bersalah. Bikin anak merasa bersalah. Yang lain? Sebagai apa posisi kontrol berarti? Yang merasa bersalah tuh. Yang merasa biasanya begini. Nah, Kasihan membuat rasa bersalah. Jangan nakal ya, kasihan gitu. Ada lagi coba posisi dari kata-kata ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Ada di posisi kontrol mana kita sebagai guru? Tadi Bu Desti bilang membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah kita tidak berhasil gitu ya. Ya, dari kata-kata ini. Ini kata-kata ini. Klasifikasinya kemana? Kita sebagai guru ada di posisi mana ini? Biasanya kalau udah jengkel banget sama anak nih begini, kecewa. Apa tuh berarti? Pemerasa. Posisi kita ada di posisi kontrol. Penghukum sebagai teman. Nah, ini kata-kata ini kita sebagai apa? Teman. Sebagai teman. Gunung mengklasifikasikan sebagai teman. Pengen tahu jawabannya? Ya. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat rasa bersalah. Jadi posisi kita sebagai guru dari kata-kata yang tadi adalah sebagai guru, sebagai membuat rasa bersalah. Ada lagi selanjutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini kata-kata yang keluar dari kita sebagai guru. Ada di posisi mana kita sebagai guru? Bu Desti penghukum, Bu De?
Penghukum. Bu Reni? Penghukum. Baik, kita buka. Ya, betul. Ada di posisi sebagai penghukum. Ada lagi. Kalau sampai 3 kali benar, udah pintar berarti guru-guru kita. Manajer ya. Apa manajer? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke, kita lihat jawabannya. Wah, betul. Jadi posisi kita sebagai guru sebagai manajer. Terakhir. Ayolah, lakukan demi Bapak ya. Nah, kata-kata yang keluar itu. Ayolah, lakukan demi Bapak ya. Posisi guru sebagai Teman. baik, posisi guru sebagai teman. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Alhamdulillah nih, berarti udah paham. Berarti kita sudah bisa membaca dari kata-kata tersebut. Oh, ada lagi nih. Posisi kontrol, apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kata-kata ini, posisi kita sebagai guru sebagai apa? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa? Penghukum. Pemantau. Saya ini pertanyaan terakhir malah justru ke pemantau. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke sebuah keyakinan kelas. Ya, kalau tadi Bapak Ibu tinggal klasifikasikan sendiri. Berarti selama ini kita mengajar itu posisinya sebagai apa? Kalau kita mengajar atau sebagai guru masih memposisikan diri sebagai penghukum, ya mulailah kita mencoba memposisikan diri ke posisi yang lebih baik. Jangan anak murid atau siswa kita dikasih hukuman terus. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Yang jadi pertanyaan, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Ini kembali lagi tadi ke perubahan siswa kita. Duduk, berdiri boleh? Ya boleh. Kalau peraturan kan masih dibuat oleh guru dan siswa. Kalau keyakinan kelas itu jadi peraturan yang sudah menjadi kebiasaan. Jadi perilaku yang sudah menjadi peraturan tersebut dilaksanakan bukan lagi berdasarkan dorongan intrinsik, tapi benar-benar merupakan intrinsik dari dalam siswa. Dengan peraturan yang sudah dibuat, mereka meyakini bahwa peraturan tersebut sudah mendarah daging dalam dirinya. Mereka melaksanakannya tanpa perlu disuruh, benar-benar menjadi dorongan dari dalam dirinya atau merupakan motif intrinsik dari siswa tersebut. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Ii. Ya, kenapa harus keyakinan kelas? Terima kasih atas jawabannya Bu Ii. Nah, jadi keyakinan kelas itu biasanya timbul dari diri sendiri, bukan adanya dorongan dari pihak luar. Karena kalau ada dorongan atau yang mengatur-ngatur itu bakal berubah terus. Nah, ini kita terapkan pada siswa kita sebagai guru. Agar apa ya tadi tujuannya ke profil pelajar Pancasila. Nah, di sini yang saya lakukan di kelas membuat atau membentuk keyakinan kelas yang datangnya dari diri siswa masing-masing. Ya, yang datangnya dari diri siswa masing-masing. Nah, di sini mereka saya kumpulkan di dalam kelas, saya kasih sticky note, mereka tulis sendiri keyakinan kelas mereka. Nah, keyakinan kelas ini bukanlah kata-kata sebuah larangan,
Contohnya apa? Jangan membuang sampah sembarangan. Kata-kata baiknya apa? Buang sampah pada tempat. Boleh. Ya, keyakinan kelas ini tidak untuk melarang kata-katanya atau tulisannya, justru lebih halus lagi. Ya, kalau tadi jangan membuang sampah berarti ya negatif. Jadi berubah menjadi keyakinan kelasnya buanglah sampah pada tempatnya. Ya, di sini keyakinan kelas bersifat abstrak. Abstrak itu dalam hayalan anak-anak atau dalam hayalan kita berupa pernyataan universal. Ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Betul tadi kata Bu Desti. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Terlebih kita mengajar di SD, apalagi guru-guru yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Jadi keyakinan kelas itu harus menyesuaikan kelas dan sekolahnya. Kalau kelas 1 keyakinan kelasnya apa? Biasanya nih, karena kan anak kelas 1 ini belum begitu paham peraturan ini seperti apa. Selanjutnya, semua warga sekolah dilibatkan. Nah, kalau kita cakupan di sekolah, keyakinan sekolah berarti tidak termasuk ke visi dan misi. Jadi agar apa kesepakatan ini sejalan atau keyakinan ini sejalan, jadi semuanya mengikuti. Nah, di sini sudah saya terapkan di kelas 5. Jadi anak-anak ini semuanya menulis. Nah, semuanya menulis. Setelah menulis, jangan langsung misalkan ada yang kata-kata yang sama, jangan langsung kita nggak boleh, jangan. Kita sortir, kita pilih-pilih. Nggak usah banyak-banyak. Misalkan murid kita 30. Kan biasanya anak itu ada yang mencontek nih. Keyakinan kelas ini ada yang mencontek. Akhirnya sama. Kita pisahkan. Nah, jadi nanti keyakinan kelas ini, ya misalkan di kelas 1 cukuplah 5. Atau di kelas 5 dan 6 cukuplah 9. Jadi anak-anak itu terfokus dan sejalan dengan keyakinan kelas yang sudah mereka buat. Nah, keyakinan kelas ini merupakan sebuah nilai kebajikan. Ya, kebajikan. Nah, selanjutnya setelah kita membuat keyakinan kelas, ya, biasanya ini keyakinan kelas hampir mirip-mirip dengan peraturan kelas. Ya, cuma kembali lagi tadi, keyakinan kelas dibuat dari dirinya sendiri, intrinstiknya dia sendiri, agar apa? Wah, ternyata kalau melanggar, saya melanggar diri sendiri dong. Saya melanggar apa? Saya tidak komitmen dengan keputusan saya sendiri ketika membuat keyakinan kelas seperti itu. Nah, selanjutnya segitiga restitusi. Ya, selanjutnya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Kalau saya sih jujur, ketika mengikuti guru penggerak ini baru mendengar yang namanya segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebenarnya secara langsung, secara sadar atau tidak, kita sudah menerapkan segitiga restitusi. Cuma tahapannya kita masih ngacak biasanya nih. Tahapannya masih ngacak. Sebenarnya kita sudah melakukan. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika murid kita melanggar, murid kita punya permasalahan, mereka berusaha mencari solusinya sendiri. Lalu tugas kita sebagai guru apa? Mendampingi. Ya, mendampingi. Tugas kita mendampingi. Mendampingi apa maksudnya? Kita tuh menuntun agar anak bisa mencari solusinya sendiri. Kalaupun salah, kita tinggal mengarahkan. Nah, jadi seperti ini, nak. Jadi seperti itu. Nah, yang pertama, tahapan dari segitiga restitusi adalah menstabilkan
menstabilkan identitas, ya, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Makanya tadi sebelum segitiga restitusi ini ada yang namanya keyakinan kelas. Menstabilkan identitas yang pertama, tahapan yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Maksudnya satu, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kata-kata ini yang biasa diterapkan ketika kita mengatasi persoalan murid, baik di kelas, di luar kelas. Biasanya kata-kata ini yang sering kita ucapkan. Ketiga, Bapak juga pernah melakukan itu, atau Ibu juga pernah melakukan itu. Ya, jadi tidak ada manusia yang sempurna. Bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan yang terjadi. Terakhir, kamu berhak merasa begitu. Selanjutnya, proses yang kedua, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini kata-kata yang sering digunakan ketika kita menggunakan segitiga restitusi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini kata-kata yang biasa digunakan di segitiga restitusi. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, dari tahapan kedua berlanjut ke tahapan yang ketiga, yaitu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang menurut kamu ideal. Terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi kata-kata ini biasa kita gunakan saat kita menghadapi persoalan murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, di sini saya sudah menerapkan mengambil contoh permasalahan kasus pertama pada siswa saya. Ya. Kasus pertama, Detran dan Adan adalah siswa kelas 5 SD Karangsatria. Nah, posisi di sini Detran mau meminjam buku catatannya si Adan. Ya. Buku catatannya si Adan mau dipinjam, tapi Detran gak dikasih, diajukan. Ya. Akhirnya karena diajukan gak dikasih, Detran menyobeknya. Nah, di sini proses kita sebagai guru menghadapi situasi-situasi yang ada di kelas. Baik, Bapak Ibu, untuk mempercepat waktu, selanjutnya contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan ini bukan kita untuk mencari salah, tapi untuk mencari solusi dari permasalahan siswa-siswi kita. Kesimpulan dari pemaparan yang saya sampaikan, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya
dalam posisi kontrol. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional dan profil pelajar Pancasila. Baik, dan pada akhirnya saya sebagai guru penggerak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah memposisikan dirinya hadir untuk kegiatan kali ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif atau diseminasi. Dan marilah kita meningkat pada acara selanjutnya, yaitu penutup doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Pak Indra Rakasini SPD. Kepadanya kami persilahkan. Sebelumnya, saya sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila susunan katanya kurang tersusun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu hampir mirip dengan kesepakatan kelas, kewajiban kelas, dan lain sebagainya. Cuma kalau keyakinan kelas itu datangnya dari diri kalian sendiri. Kita yakin bahwa dengan melakukan hal itu ada hal baik yang akan kita tanamkan, yang akan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Kalau peraturan kelas kan peraturan kelas 5A biasanya itu tentang larangan-larangan. Ya, kalau peraturan kelas itu biasanya tentang larangan-larangan. Dilarang mencontek, dilarang apa biasanya? Dilarang apa biasanya? Ngebully, apalagi? Nah, itu beberapa contoh dari peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas ini tidak menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Ya, contohnya gimana Pak keyakinan kelas? Misalnya yang biasa telat, tidak boleh terlambat. Itu tidak boleh, ada kata-kata tidak boleh. Apa? Tepat waktu. Kalau terlambat berarti harus tepat waktu. Contohnya lagi misalkan rambutnya yang cowok gondrong, tidak boleh berambut gondrong. Bahasanya harus dirubah. Siswa harus rapi. Itu keyakinan kelas. Jadi kata-katanya, kalimatnya harus diganti. Sampai sini paham? Jadi keyakinan kelas itu bukannya larangan, tapi sesuatu yang datang dari diri kalian, hati sendiri. Dengan keyakinan kelas itu, kita sebagai siswa, sebagai warga kelas, keyakinan kelas akan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terkhusus di sekolah dan kelas. Nah, baiknya jika keyakinan kelas atau kebiasaan sehari-hari itu kita terapkan juga di rumah. Nah, setelah ini Bapak akan membagikan sticky note. Kalian tulis keyakinan kelas yang kalian sepakati nanti. Jadi nanti kalian tempel semua. Dari keseluruhan ini nanti Bapak pilah dan Bapak pilih mana nih yang cocok dengan keyakinan kelas kita. Ingat, keyakinan kelas Bapak ulangi bukan sebuah larangan. Bapak kasih contoh kembali. Tapi ke sekolah bahasanya tidak ada larangan kan? Ya kan?
biasanya keyakinan kelas ini untuk diri kita. Misalkan kelas harus bersih sebelum belajar, benar nggak? Terus apalagi biasanya buku sesuai dengan jadwal pelajaran, itu namanya atau contoh dari keyakinan kelas. Nah setelah ini Bapak akan bagikan, silakan. Keyakinan kelas yang kalian tulis semoga dapat membawa perubahan bagi tingkah laku, cara belajar kamu, semuanya yang ada di kelas kita. Nanti gantian untuk menempelkan keyakinan kelas dari satu ke belakang. Ya, silakan tempelkan keyakinan kelas kalian. Urut di sini, nggak bapak sini. Ya, sekarang ini hasil keyakinan kelas yang kalian tulis masing-masing. Bapak mau pilih keyakinan kelas yang sudah ada. Bertoleransi kepada teman, datang tepat waktu, harus piket sesuai jadwal. Ya, inilah 9 keyakinan kelas yang ada dari kalian untuk kalian, ya. Keyakinan kelas ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, memang harus kita terapkan. Karena untuk apa? Untuk kebaikan kalian semua. Terima kasih anak-anak. Semoga keyakinan kelas ini dapat kita terapkan di kelas kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan keyakinan kelas, semua jadi tertib. Dengan keyakinan kelas, semua jadi lebih mudah. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmu